guys, dalam video kali ini kita akan kembali membahas contoh latihan soal yang pertama berkaitan dengan gaya gesek, percepatan, tegangan tali di bidang datar. Ini kalau dilihat di sini langsung aja ya, ada dua balok, balok A dan balok B yang dihubungkan dengan tali. Ini talinya. Kemudian ditarik dengan gaya F, jadi balok B-nya langsung ditarik dengan gaya F tanpa tali ya ceritanya, jadi langsung ditarik. Kemudian diketahui kalau massa balok A adalah 6 kg dan massa balok B adalah 4 kg. Kemudian koefisien gesek antara balok dan lantai ini adalah 0,4 dan 0,5. Ini bukan maksudnya koefisien balok A 0,4, balok B 0,5, bukan ya. Jadi antara balok A dan balok B dengan lantai itu koefisien geseknya sama, yaitu 0,4 dan 0,5. Hanya kamu nanti harus bisa bedain yang mana mu S, yang mana mu K. Gitu, oke. Kemudian gaya F-nya adalah 60. Pertanyaannya simple. Ini kamu disuruh gambarkan diagram gaya. Kemudian pertanyaannya adalah apakah bendanya bergerak, ya atau enggak. Kayak gitu. Untuk menjawab ya atau tidak, ini nggak bisa langsung aja ya pakai hipotesis sendiri, gitu harus tetap kamu buktikan dengan perhitungan. Oke. Nah kemudian kalau udah tahu ya atau enggak, berarti kamu harus sudah bisa menentukan berapa percepatan dan tegangan talinya. Kayak gitu. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan pertama adalah kita gambarkan dulu diagram gayanya ya. Oke, nah ini karena dia punya massa, pasti dia punya gaya berat di sini WA. Kemudian di sini juga ada gaya berat, ini WB. Kayak gitu. Kemudian di sini karena dia berada di atas permukaan menempel, maka di sini ada gaya normal. Oke, ini ada normal A. Kemudian di sini juga ada, aduh, jelek ya, kita ulang. Oke, nah ini ada normal B. Nah, kemudian karena ini kan permukaannya kasar ya. Kemudian kemungkinan geraknya kemana? Kalau ditarik ke kanan yang pasti kemungkinan geraknya ke kanan ya. Maka karena kasar pasti ada gaya gesek. Gaya geseknya berlawanan arah dengan arah gerak, yaitu ke kiri ya. Bentar, ini nggak bisa diganti. Nah, gaya geseknya ke kiri kayak gini. Oke, nah untuk gaya gesek ini silakan digambarkan masing-masing ya, jangan digabung. Kayak gitu. Di sini kita kasih nama aja FA, yang ini FB. Kayak gitu. Kemudian karena menggunakan tali pasti ada yang namanya gaya tegangan tali. Itu di sini. Kayak gitu. Oke, nah gambarnya kurang lebih kayak gini. Kemudian langkah selanjutnya yang paling penting kita lakukan, kita cari dulu gaya beratnya masing-masing ya. Jadi kita cari WA dan WB. Oke. Jadi langsung aja WA sama dengan MA kali G. Oke, WA sama dengan massa balok A-nya ini 6 kg, berarti 6, G-nya pakai 10, maka WA-nya itu sama dengan 60 Newton. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut untuk mencari WB. WB-nya itu sama dengan MB kali G. Oke. Massa balok B-nya adalah 4 kg, G-nya 10, maka WB-nya itu adalah 40 Newton. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah karena ini adalah lantai kasar, ingat kalau misalnya kasar, kamu harus cari gaya normal. Kayak gitu ya. Jadi karena baloknya dua-duanya punya gaya normal, jadi cari NA sama NB ya. Cari NA dulu ya. Oke, kalau cari NA berarti kita hanya fokus ke balok A aja. Jadi ini kalau saya gambar kayak gini. Kan gini ya. Di sini ini ada tegangan tali. Di sini ada NA. Ya, di sini ada WA. Di sini ada gaya gesek gitu ya. Nah, yang kita carikan adalah gaya normal. Maka silakan kamu hanya melihat, ini tunggu NA-nya belum ditulis ya. Kamu hanya melihat sumbu yang ada gaya normalnya aja ya. Jadi langsung ini sumbu Y-nya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya bendanya ditarik ke kanan kan nggak mungkin bendanya bergerak naik turun ke atas bawah gitu ya. Maka jadinya kita langsung aja pakai sigma FY karena yang gaya normalnya ada di sumbu Y. Ini sama dengan 0, bukan MA. Karena di arah sumbu vertikal tidak ada gerakan naik turun kayak gitu ya. Nah kemudian ini NA-nya karena ke atas ya, kalau misalnya 0 bebas ya untuk menentukan tanda plus minus, saya pakai ke atas positif, ke bawah negatif. Makanya di sini kita bisa tuliskan NA-nya positif min WA ini sama dengan 0, maka NA itu pasti sama dengan WA. Oke, nilainya sama dengan 60 Newton.
kayak gitu. Oke, sekarang kita cari NB ya. Di sini deh ya. Cari NB. Nah, ini sekarang cari NB. Saya gambarin lagi. Oke. Nah, di sini ada F. Kemudian di sini ada tegangan tali. Kemudian di sini ada WB. Di sini ada NB. Terus di sini ada G gesek gitu ya, ada FB. Nah, sama kayak yang di benda A, jadi yang kamu lihat hanya sumbu Y aja. Kamu cek kan gaya di sumbu Y-nya hanya ada dua ya, NB sama WB. Maka sama, kita pakai sigma FY ini sama dengan 0 karena tidak ada pergerakan di sumbu Y. Saya buat di sini aja nih, biar gak makan tempat. Sigma FY ini sama dengan 0. Nah, NB-nya karena 0 jadi bebas menentukan tanda plus minus. Kalau plus saya buat ke atas, min saya buat kalau dia ke bawah. Oke, maka jadinya NB min WB ini sama dengan 0, maka NB ini sama dengan WB. Kayak gitu. Maka NB ini sama dengan nilai WB-nya adalah 40 Newton. Gitu. Oke, ini kita kotakin dulu karena nanti pasti bakalan dipakai. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang ini kita baru mengerjakan soal yang A ya, baru gambar. Sekarang kita akan mengecek apakah bendanya bergerak atau enggak. Masih ingat gimana caranya? Harusnya sih masih ingat ya. Jadi, yang pertama kali kita cara cari tahunya dia gerak atau enggak adalah kita harus tahu dulu gaya tahan terbesarnya berapa, alias gaya gesek maksimal terbesarnya berapa sih. Kayak gitu. Jadi, kita harus cari dulu Fs maksimal dari masing-masing benda. Kayak gitu. Sebenarnya mau langsung kamu total nggak apa-apa, tapi kita cari masing-masing aja ya. Jadi kita cari dulu Fs max A. Ya, oke. Ini berarti mu S dikali Na. Oh iya, tadi kita belum cari mu S ya. Nah, di sini kan dikasih keterangan kalau mu-nya itu 0,4 sama 0,5. Biasanya dikasih tahu sih, tapi saya biasanya nggak kasih tahu. Kamu harus tahu sendiri. Oke, ingat mu S itu yang nilainya lebih besar, maka mu S-nya yang 0,5, sedangkan mu K-nya itu yang lebih kecil, maka nilainya 0,4. Kayak gitu, oke. Maka di sini kita langsung aja masukin nilainya, kita langsung hitung. Kayak gitu, mu S-nya pilih yang 0,5 ya tadi ya, 0,5, kemudian Na-nya yang udah kita hitung tadi, yang ini. Nah, ini yang udah saya bulatin, 60 ya. Maka Fs max A itu sama dengan salah hitung guys, 30 Newton. Oke. Kayak gitu. Nah, sekarang kita cari untuk Fs max B. Oke. Mungkin ada sedikit background, nggak apa-apa lah ya, biar bisa sedikit menghibur. Oke, kita lanjut. Fs max B, mu S nya tadi sama 0,5, NB nya itu adalah 40. Oke, jadi Fs max B ini sama dengan 20 Newton. Gitu. Oke, ini adalah gaya gesek maksimal dari masing-masing benda. Kayak gitu. Nah, kalau dia misalnya ditarik oleh satu sistem, berarti kan kita harus totalin ya. Jadi ini kita totalin dulu. Ini saya buat di atas ini aja. Fs max total berarti ini sama dengan 30 ditambah 20. Maka Fs max, saya buatnya T aja ya, total ini sama dengan 50 Newton. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti kan gaya hambat terbesar total, gaya yang melawan itu adalah 50 Newton. Kalau misalnya dia kan ditarik dengan gaya F yang senilai 60 Newton. Apakah bendanya bergerak? Harusnya bergerak ya. Jadi kalau digambarin kan ini nariknya 60, kemudian di sini Fs max totalnya itu adalah 50, maka kan bendanya pasti, nah dikasih keterangan nih, gerak. Kayak gitu. Oke. Nah, ingat kalau sudah bendanya bergerak kita nggak bisa lagi pakai Fs. Maka sekarang kita cari Fk masing-masing ya. Fka sama dengan mu K kali Na. Oke, maka FKA
Ini sama dengan μk-nya tadi adalah 0,4, Na-nya adalah 60. Oke. Maka FKA ini sama dengan 24 Newton. Kemudian sekarang kita cari FKB. FKB gaya gesek kinetik B ya. μk kali NB. Kayak gitu, maka FKB ini sama dengan μk-nya 0,4, NB-nya adalah 40 dari sini. Udah dihitung tadi ya. FKB ini sama dengan 16 Newton. Kayak gitu. Jadi kalau mau di total ya gaya gesek totalnya FK total ini sama dengan 24 tambah 16. Maka FK totalnya itu sama dengan, hitung, iya 40 Newton ya. Good. Oke. Nah, ini belum menjawab apapun. Ya, kita baru jawab yang B tadi ya. Jadi pada saat kalau misalnya nanti kamu dapat soal ulangan dan kebetulan esai dia tanya iya atau tidak, kamu nggak bisa langsung jawab ya atau enggak seenaknya gitu ya, harus pakai bukti kayak gini nih, kan dibuktikan gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal yang C. Kita mencari percepatan dan tegangan tali sistem. Sebenarnya sih bebas ya, kamu mau pakai cara satu atau cara dua. Ini saya pakai cara gabungan aja lah ya. Oke, saya pakai cara gabungan, jadi saya pakai analisis keseluruhan dulu. Analisis keseluruhan. Oke. Maka sekarang saya langsung melihatnya sigma F ini sama dengan M kali A. Oke, karena yang dilihat adalah keseluruhan, berarti masanya juga massa keseluruhan, atau di sini saya buat massa total. Kayak gitu. Oke, jadi saya lihat di gambar ini, karena yang kita cari adalah percepatan, maka ini kasih note dulu ya. Lihat sumbu gerak. Lihat sumbu geraknya. Tadi kan kita udah tentukan ya. Ini arah geraknya nih yang kuning ini. Berarti dia bergerak di sumbu X. Maka kamu hanya cukup memperhatikan gaya-gaya yang berada di sumbu X saja. Kayak gitu ya. Nah, pada saat bendanya sudah bergerak, tanda plus minus kamu nggak bisa sembarang ngasih. Misalnya kanan plus kiri min, nggak bisa kayak gitu. Ya, pada saat dia udah bergerak, memberikan tanda itu harus berdasarkan kalau dia berlawanan arah dengan arah gerak, berarti dia tandanya negatif. Kalau dia searah dengan arah gerak, berarti tandanya positif. Oke, sekarang kita latihan memberikan tanda dulu ya. Nah, ini FA ke kiri, berarti ini tandanya min karena berlawanan. Kemudian NA sama WA kita nggak usah masukin karena dia beda sumbu. Kemudian T ini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Yang ke kanan ini plus, yang ke kiri ini min. FB ini min karena ke kiri. Kemudian NB, WB nggak perlu, beda sumbu. Kemudian F ini karena ke kanan, searah dengan arah gerak, ini positif. Kayak gitu. Nah, ingat kalau kamu menggunakan analisis keseluruhan tidak perlu tuliskan T karena ujung-ujungnya T-nya bakalan habis. Itu ya, karena ini kan kamu hanya akan tulis T min T, habis juga kan. Jadi T-nya nggak usah tulis ya kalau misalnya analisis keseluruhan. Jadi langsung aja. Kita mulai dari paling kiri ya. Nih. Min FA. Kayak gitu. Maka kita langsung tulis min FA. Min FA. Kemudian T nggak usah tulis. Min FB, kemudian plus F, ini sama dengan massa total, berarti MA tambah MB dikali A, ya gitu ya. Nah, FA-nya masukin. Nah, ini kan tadi dia posisi sudah bergerak. Karena dia sudah bergerak, maka kamu jangan pakai FS, tapi pakai FK, kayak gitu ya. Maka FKA-nya 24, min 24, min 16, tambah F-nya 60, tambah F-nya 60 ya, benar ya. 60 ini sama dengan masanya 6 tambah 4 kali A. Kayak gitu, ini jadinya min 40 tambah 60, 20 sama dengan 10A. A sama dengan 20 per 10, A sama dengan 2M per S kuadrat. Ini adalah percepatannya. Kayak gitu. Oke, nah sekarang kita cari tegangan tali. Oke, nah untuk mencari tegangan tali itu hanya bisa kamu lakukan dengan analisis benda satu persatu. Tapi karena saya sudah punya A, sudah punya percepatan, maka saya cukup analisis satu benda aja. Kayak gitu ya. Mau benda A boleh, benda B juga boleh. Saya pilih benda A aja deh ya. Ini saya buat analisis
A. Oke. Untuk cari tegangan tali ya. Jadi kalau saya potong gambarnya kan jadi gini. Sorry, ini nggak lurus. Ya. Nah, ini benda A nih. Dan kan di sini ada WA. Kemudian ada NA. Di sini ada tegangan tali, kemudian di sini ada G gesek gini ya. Karena gerak saya langsung tulis aja FKA karena sudah gerak ya. Nah, karena saya mau cari tegangan tali, saya hanya cukup melihat sumbu yang ada tegangan talinya aja, yaitu sumbu X. Kayak gitu. Oke. Kemudian kita sekarang tentukan tanda plus minus ya. Tadi kan bergeraknya, kamu kan tahu kalau dia gerak ke kanan. Maka kalau misalnya FKA ini berlawanan arah dengan gaya arah geraknya, maka dia bernilai min. NA sama WA nggak usah karena beda sumbu. Kemudian ini langsung ini ada tegangan tali yang dipakai yang mana? Yang paling dekat dengan benda. Yang ke kanan. Oh, searah dengan arah gerak berarti positif tegangan talinya. Betul. Maka kita langsung sigma F ini sama dengan M kali A. Karena yang kita analisis hanya benda A, maka cukup massa A saja. Beda kayak tadi ya, kalau analisisnya keseluruhan, maka massanya adalah massa total. Kayak gitu, oke? Jadi langsung dari paling kiri kita buat, min FKA ditambah T, ini sama dengan MA-nya adalah, kita langsung masukin aja ya, 6. A-nya kan kamu udah dapat nih, 2. Kayak gitu. Terus masukin FKA-nya tadi adalah 24 ditambah T sama dengan 12. Maka T sama dengan min 24-nya pindahin ke kanan, jadinya 12 tambah 24. Maka tegangan talinya itu adalah 36 Newton. Udah deh selesai. Kayak gitu. Jadi sebenarnya bebas ya. Kamu bisa juga menggunakan analisis benda satu persatu. Kalau saya sih lebih senangnya pakai yang campuran. Jadi saya cari dulu A-nya secara keseluruhan, kemudian saya analisis salah satu benda aja. Nah, untuk analisis salah satu bendanya ini kamu bebas pilih mau pilih A atau B. Yang penting kamu motong gambarnya jangan sampai kurang ya, jangan sampai ada gaya yang nggak kamu gambarin. Kayak gitu sih. Oke. Kemudian Bu, apakah setiap analisis benda satu persatu harus gambar ulang? Enggak. Ya, kalau misalnya menurut kamu satu gambar ini udah cukup, ya udah pakai itu aja. Ini saya gambar ulang biar enak jelasinnya. Kayak gitu ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu video ini. Semoga teman-teman bisa paham. Selamat belajar dan Tuhan memberkati.